Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ari Pratama Tarigan, NIM 19101104, jurusan S1 Teknik Telekomunikasi dari kelas S1 TT07C. Cita-cita saya menjadi orang sukses dan membanggakan orang tua. Di sini saya diberikan modul 5 yang berjudul Templates dan Exception. Template dan exception. Tujuan yang pertama itu mengetahui arti dan fungsi templates dan exception dalam programan. Memahami penggunaan templates dan exception dalam listing program. Yang ketiga, mengetahui keunggulan templates dan exception pada suatu program. Yang keempat, membuat program sederhana dengan menerapkan konsep templates dan exception. Templates merupakan fungsi yang spesial yang dapat dioperasikan pada tipe data umum. Fungsi template berfungsi untuk membuat satu fungsi atau kelas untuk digunakan pada banyak tipe data yang berbeda-beda. Contohnya, seorang programmer ingin menggunakan fungsi tambah, tutup kurung, dan tipe data yang berbeda. Daripada programmer tersebut menulis ulang fungsi tersebut, programmer tersebut dapat menulis fungsi template tambah tutup kurung dan melewatkan tipe-tipe data sebagai sebuah parameter. Di sini ada fungsi template. Secara umum penulisan fungsi template pada kode program adalah sebagai berikut. Di sini ada gambarnya. Templates pengidentifikasian kelas, deklarasi fungsi, atau template pengidentifikasian nama tipe, deklarasi fungsi. Perbedaan di antara kedua prototipe di atas hanya pada kata pengidentifikasian kelas dan nama tipe saja, tapi keduanya memiliki makna dan fungsi yang sama persis. Contoh program sederhana penggunaan fungsi pada template program C++ sebagai berikut. Ini pada tipe data yang berbeda-beda, yaitu int, long, double. Nah, nilai variabel dilewatkan melalui argumen n. Nilai variabel dilewatkan melalui argumen n. Dimasukkan pada fungsi add, buka kurung, tutup kurung. Template fungsi dengan argumen lebih dari satu. Di sini penggunaan lebih dari satu argumen pada fungsi template dipisahkan dengan tanda koma antara argumen satu dengan argumen yang lain. Berikut contoh programnya. Di sini menggunakan multi-type argumen, multiple argumen, karena lebih dari satu template. Nilai terbesar I PSJ, 9 nilai terbesar 1 PSM 8.6. Dalam menggunakan multi-type argumen, mungkin saja dalam lebih dari satu template argumen. Hal ini terjadi karena argumen yang dilewatkan terdiri atas tipe data yang berbeda. Untuk itu diperlukan sedikit perubahan kode dengan melakukan lebih dari satu pengidentifikasian kelas sesuai dengan jumlah tipe data. Jika merujuk pada program 3, maka dapat ditulis sebagai berikut. Template kelas D, kelas P, P max, D X P, return X Y X titik 2 Y. Template kelas ini berguna ketika satu kelas mendefinisikan sesuatu dengan tipe data yang bebas. Secara umum penulisan kode program template kelas sebagai berikut ini, seperti ini ya. Template kelas name, private var, public member fungsi tr. Dan untuk mendefinisikan objek pada template kelas ditulis dalam format kode sebagai berikut. Nama kelas, tipe data, nama objek, argumen. Argumen dapat ditulis jika memang ada argumen yang dilewatkan. Jika tidak ada, maka argumen tidak perlu ditulis. Berikut adalah contoh program yang menggunakan template kelas. Nah, di sini ada contoh template kelas. Template kelas itu template terus kelas, terus ada kelas seperti kelas T,
Eh, terus kelas Proplan terus kelas seperti kelas D, kelas Proplan gitu. Bedanya sama template fungsi tadi, ada cuman template. Yang fungsi cuman ada template doang, template, dan kelasnya tidak ada. Di sini harus ada ya template fungsi dan template kelasnya. Ini seperti kelas Proplan ya, seperti itu. Exception merupakan error yang terjadi pada waktu program berjalan atau runtime. Exception memberikan pendekatan berorientasi objek untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh kelas C++. Error yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal seperti memori habis, gagal membuka file, menginisialisasi objek ke nilai yang tidak terhingga, atau menggunakan indeks di luar batas ke vektor. Program tanpa exception mengatasi error dengan menambahkan statement if else untuk selalu melakukan check output program. Masalah yang muncul pada pendekatan ini adalah harus dilakukan pemeriksaan pada setiap panggilan fungsi. Hal ini membutuhkan lebih banyak kode sehingga kadang membuat program semakin sulit untuk dibaca. Masalah dapat menjadi semakin kompleks ketika kelas digunakan karena bisa saja error terjadi tanpa pemanggilan fungsi secara eksplisit. Exception terdiri atas 3 kode program untuk menangani error, yaitu throw, catch, tree. Secara umum penulisan exception pada program C++ menggunakan format sebagai berikut: try, blok kode untuk mencoba, atau try, throw exception, melempar throw exception ketika error dalam tree block muncul, catch block kode untuk mengatasi error. Berikutlah contoh program menggunakan exception. Di sini contoh menggunakan exception pembagian return in a double, hasil pembagian tidak boleh negatif karena di sini outputnya hasil pembagian tidak boleh negatif. Hasil penghitungan 1 dibagi 4. Exception bekerja hasil perhitungan yaitu min 4. Exception juga dapat diterapkan pada kelas. Berikut adalah contoh program exception pada kelas. Pada kelas program public, kelas negatif. Karena di sini di outputnya hasil pembagian tidak boleh negatif, hasil 4, exception bekerja. Pembagian 0 itu minus 7. Nah, gambar di atas adalah contoh exception kelas dengan argumen. Jika tanpa argumen, cukup dengan menuliskan member fungsi exception pada baris 10 sampai 17 dengan kelas negatif dan baris 20 menjadi throw negatif. Nah, menjadi throw negatif. Oke. Di sini saya ada programnya. Saya membuat programnya biar mulai. Include IOStream using namespace. Template class D oh ini D enter kelas perpustakaan kita masuk ke privat dulu ya. Baru privat rata D
jumlah orang 5 1 koma jumlah orang adalah pengunjung titik koma deklarasi variabel terkutip kita ada buka duduk ada member fungsi satu enter sin deklar buka tutup kedua for i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil 5 titik koma i plus buka lagi jumlah pengunjung perpustakaan jumlah pengunjung perpustakaan pada hari kutip 1 EI tambah 1 ya itu 1 titik 2 sin jumlah orang jumlah pengunjung jumlah pengunjung ditambah orang kedua enter kita masuk ke void display kita kurung member fungsi 2 member fungsi 2 enter tree masuk ke tree tadi ya dijelasin tree if buka kurung jumlah pengunjung lebih kecil 150 tutup kurung enter ke il terus ke throw buka kurung jumlah pengunjung tutup kurung koma fisiknya else buka lagi enter garis aja bagus titik koma terjauh kita masukkan jumlah pengunjung perpustakaan titik 2 setelah itu jumlah pengunjung enter jumlah pengunjung lagi seperti ini jumlah pengunjung perpustakaan tercapai sesuai target titik enter koma setelah itu kita masuk ke sketch double P kurung enter double P enter jatuh buka enter jauh
garis N titik koma enter. Code jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan perpustakaan titik 2 P, baru garis lagi titik 2 ya pas garis titik 2 ya. Enter titik koma code garis N titik koma enter code. Jumlah pengunjung perpustakaan tidak tercapai, jumlah pengunjung perpustakaan tidak tercapai sesuai target. Oke ya. Titik enter. Setelah itu kita masuk ke void rata ya, masuk ke void rata, buka tutup enter. Terus kita buka apa, rata sama dengan jumlah pengunjung ya, titik koma enter. Masuk ke code jasa buat garis ya, N titik koma enter. Code sini kita rata pengunjung dalam 1 minggu, rata pengunjung dalam 1 minggu, 1 minggu sama dengan rata enter koma code ya, N titik koma enter. Setelah itu tutup sini titik koma enter. In main buka tutup, kita buka baru lagi perpustakaan double OBJ 1000 ya, titik koma enter. Char CA titik koma int M sama dengan 0 titik koma code tekan enter. Belum, masih masuk ke data jumlah pengunjung dan rata-rata pada perpustakaan per minggu titik N titik koma ya. Code tekan enter untuk memulai titik koma enter. Setelah itu do enter, buka baru OBJ 1 M sama dengan new perpustakaan double titik koma enter. OBJ 1 M sama dengan M sama dengan get data kita kurung titik koma OBJ 1 M rata-rata
dapat tutup kurung, koma, obj1 m display ya, dapat tutup kurung, koma, enter m plus, koma, enter, choke, masukkan data lagi dalam kurung ya atau tidak, ya atau n, titik kurung, titik koma, c, ch, n, y, j sama dengan y, titik kurung. Oke, seperti ini. Kita run. Ini kita masuk enter dulu ya, tekan enter, mulai 10 rata-rata pengunjung dalam 1 minggu sama dengan 10. Jumlah pengunjung perpustakaan 50. Jumlah pengunjung perpustakaan tidak tercapai sesuai target. Masukkan data lagi ya, 100, 15, 16, 73, 2. Nah, rata-rata pengunjung dalam 1 minggu, jumlah pengunjung perpustakaan 206. Jumlah pengunjung perpustakaan tercapai sesuai target. Oke, ikut flowchart saya itu start perpustakaan double obj1 1000 char ch in main, terus outputnya data pengunjung perpustakaan, dengan enter untuk memulai itu. Obj1 nih perpustakaan double obj1 get data, obj1 display, obj1 rata-rata, terus data lagi. Jika ya, kita ulang dari atas lagi. Jika ini selesai, finish. Quote saya adalah, seseorang yang tidak mempunyai cita-cita bagaikan burung tanpa sayap. Sekian dan terima kasih.